Episode 4, Arya Salaka, kabut malam menutupi pandangan mata. Bentuknya seperti serabut tipis yang mengiris udara. Arya dan Arumsari berdiri tegak, dipeluk oleh kabut dingin, tenggelam dalam semilir angin yang membawa bau bunga sedap malam. Perlahan, mereka mendekati pintu gerbang padepokan yang terbuat dari kayu jati tebal. Arya mengetuknya dengan hati-hati. Pintu gerbang berderit terbuka. Muncul seorang pemuda berpakaian serba hitam dengan sorot mata penuh curiga. "Permisi, kami kemalaman. Bolehkah menginap di sini?" ucap Arya sopan. Pemuda itu mengangguk kaku, lalu menutup pintu kembali. Setelah beberapa saat, pintu terbuka lagi. Kali ini, tampak seorang pria tampan berpakaian serba putih dengan ikat kepala menjuntai di bahu. "Aku Sidanti, murid tertua padepokan ini." "Siapa kalian?" tanyanya ramah namun penuh selidik. Arya membungkuk hormat. "Saya Arya Salaka. Ini Arumsari. Kami hanya pengembara. Mohon izin bermalam." Sidanti menelisik tajam, terutama pada Arumsari. Lalu akhirnya ia mengangguk. "Silakan masuk." Suasana padepokan. Mereka berjalan di belakang Sidanti, melewati halaman hingga bangunan utama. Lampu minyak redup memantulkan bayangan di dinding kayu. Arya kagum dengan susunan ruangan yang rapi dan aura hikmat yang menyelimuti tempat itu. "Kalian boleh pilih kamar di sana," kata Sidanti, menunjuk deretan pintu. "Maaf, tak bisa menjamu lebih jauh. Malam sudah larut." Arya kembali membungkuk. "Terima kasih, Kisanak." Malam yang penuh rasa. Arya dan Arumsari menuju kamar. Sempat terjadi perdebatan kecil, sebab Arya ingin Arumsari tidur di kamar terpisah. Tapi gadis itu ketakutan di tempat asing. "Aku tak berani sendirian, Kang Mas," ucap Arumsari dengan nada manja. Arya menghela napas. "Baiklah, tapi janji jangan macam-macam. Kita butuh istirahat." Mereka pun berbaring di dipan kayu. Cahaya pelita redup membuat kamar terasa hangat, sekaligus misterius. Arya mencoba memejamkan mata. Namun suara napas Arumsari di sampingnya membuat hatinya bergejolak. Ia memilih menahan diri, sementara Arumsari tersenyum kecil, merasa lebih aman bersama Arya. Namun, tanpa disadari, dari balik celah pintu, Sidanti mengintip. Ada kegelisahan di matanya saat melihat kedekatan kedua tamunya itu. Ia berbalik, menahan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Pagi hari, di padepokan, ayam jago berkokok. Arya terbangun dan mendapati Arumsari sudah tidak di kamar. Ia segera keluar dan melihat suasana padepokan yang ramai. Para murid berlatih silat di halaman. Di kejauhan, seorang tua berpakaian putih sederhana berdiri anggun. Arya segera menghampiri dan memberi hormat. "Salam hormat, Tuan. Maaf, telah merepotkan." Orang tua itu tersenyum. "Aku Ki Tambak Wedi, guru di sini. Tak usah sungkan, anggap saja rumah sendiri." Arya mengangguk rendah, merasa beruntung bisa berkenalan dengan tokoh besar yang ia yakini memiliki ilmu luar biasa. Penemuan gulungan lontar siang itu, Arya berjalan ke belakang padepokan. Ia menemukan sungai jernih di antara pepohonan rindang. Airnya sejuk, memantulkan sinar matahari. Arya mandi, menyelam, dan menemukan sebuah peti kecil berkilauan di dasar sungai. Dengan tenaga dalam, ia mengangkat peti itu. Isinya sebuah gulungan lontar tua. Arya membacanya dan menemukan ilmu pedang kuno. Syaratnya, tenaga dalam yang besar. Arya pun duduk bersila,
berlatih pernapasan sesuai petunjuk lontar. Nafasnya mengalir, hawa murni menjalar ke seluruh tubuh. Perlahan, ia berhasil mengendalikan arus tenaga dalam yang dahsyat. Saat mencoba jurus dengan dahan kayu, udara berdesing, batu besar pecah seketika. Arya tersenyum, menyadari ia baru saja menguasai jurus maut hanya dalam 1 hari berkat anugerah warang wajah. Pengkhianatan yang membakar sore menjelang. Arya kembali ke padepokan. Tapi langkahnya terhenti. Ia melihat Sidanti berbincang dekat dengan Arumsari. Tatapan mereka penuh keakraban. Arya tercekat. Hatinya seperti ditusuk. Ia menahan amarah. Namun, ketika melihat Sidanti memeluk Arumsari dan gadis itu tersenyum, darahnya mendidih. Arya menegur tajam. Kata-kata keras meluncur, membuat suasana meledak. Sidanti tersinggung, Arumsari membela diri. Hingga akhirnya, pertarungan pun pecah. Pertarungan Arya versus Sidanti. Di halaman, 2 pemuda itu saling beradu. Tinju, tendangan, dan jurus silat berkelebat cepat. Debu beterbangan, udara bergetar oleh benturan tenaga dalam. Arya mengeluarkan jurus barunya, sementara Sidanti melawan dengan ilmu warisan padepokan. Ledakan tenaga membuat tanah bergetar. Sidanti terlempar. Dadanya sesak oleh pukulan Arya. Namun, sebelum pertarungan berakhir, tiba-tiba suara lantang membelah udara. "Hentikan!" Ki Tambakwedi muncul. Wajahnya murka, namun penuh wibawa. Arya mundur hormat. Sementara Sidanti terluka parah. Arumsari terdiam, bingung di antara 2 pria yang sama-sama penting baginya. Ki Tambakwedi menatap Arya dalam-dalam. "Siapa gurumu, anak muda?" Arya menegakkan badan. Warang wajah. Ki Tambakwedi terperanjat. Warang wajah. Pantas saja Arya hanya menunduk, lalu berpamitan. Ia memilih pergi meninggalkan padepokan. Hatinya masih diliputi amarah dan kekecewaan. Bayangan Kalabendu di tempat lain. Kalabendu duduk di rumah joglo megahnya. Ia murka mendengar kabar bahwa Simalodra telah tewas oleh seorang pemuda bernama Arya Salaka. Lebih-lebih, pemuda itu membawa buli-buli sakti yang mampu menyembuhkan wabah. Kalabendu mengerutkan dahi, mengingat ramalan gurunya tentang seorang pemuda pilihan yang akan menghalangi jalannya. Dengan penuh amarah, ia memanggil 3 pendekar hitam terkenal. Tapak sakti dari timur Agnibrata, Adiwangsa, dan Aradana. Kari Arya. Salaka perintah, Kalabendu, hidup atau mati, bawa dia padaku. 3 pendekar itu mengangguk. Bayangan kegelapan semakin dekat menyelimuti perjalanan Arya. Arya kini berjalan seorang diri meninggalkan padepokan dengan hati yang masih luka. Ia tidak tahu bahwa di belakangnya konspirasi besar telah menunggu. Sidanti menyimpan dendam, Arumsari menyimpan rahasia, dan Kalabendu telah mengirim 3 pendekar maut untuk memburunya. Apakah Arya mampu bertahan menghadapi badai yang semakin mendekat? Bersambung. Jika kamu suka dengan cerita ini, klik like untuk dukung channel ini. Tekan subscribe dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan episode berikutnya. Share ke teman-temanmu agar semakin banyak yang ikut menyaksikan kisah epik Arya Salaka. Ikuti terus kelanjutan kisah Arya Salaka hanya di Sanggamara 99.